Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda. Wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alim Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wasiran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-7 ya daripada kitab Masailul Ikhtilaf ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal at-takwin ya, sifatut takwin, dan semestinya kita masuk dalam masalah yang kedua dalam ikhtilaf bainal asy'ariyah wal maturidiyah. Cuma sebelum itu saya janji nak membaca Munadharat Mawara'an Nahr. Kenapa saya insist untuk baca Munadharat ini? Yang pertama, saya kira Imam Razi ini, terutama untuk Imam Razi ya, saya ingin para student berkenalan dengan sosok hebat Imam Razi ini, karena banyak orang itu hanya dengar Imam Razi, hampir tidak pernah membaca karya Imam Razi. Ya, hanya dengar Imam Razi saja. Saya ingin tunjukkan bagaimana skill Imam Razi yang hakiki di dalam ilmu kalam, dan beliau itu Asy'ari Mahad ya, Asy'ari Mahad, dan saya nak tunjukkan juga bagaimana sampel daripada munadharah yang terjadi. Karena nanti insya Allah bila saya akan mengajar adabul bahs wal munadharah, walaupun dulu saya pernah mengajar itu. Saya dulu pernah mengajar adabul bahs wal munadharah Muhyiddin Abdul Hamid. Tapi insya Allah saya akan mengajar lagi adabul bahs wal munadharah ini. Dan sebelum itu saya nak berikan sampel ya, bagaimana ilmu kalam itu menjadi percakapan, conversation antara ulama. Bagaimana cara apply ilmu kalam di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira tidak ada satu ulama yang lebih pandai daripada mutaakhirin ya, kecuali siapa itu namanya, seperti Al-Imam Razi. Di dalam muasirin saya rasa tajassud di dalam Syekh Said Foda, dalam muasirin yang benar-benar boleh menggunakan qawaid kalamiyah di dalam di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu alam, saya kira maksud daripada ilmu bukan hanya Anda mempelajari dan memahaminya di dalam kitab saja kan, tapi bagaimana ilmu itu bisa untuk keluar di dalam dunia nyata, dan Anda gunakan ilmu itu sebagai lifestyle Anda, cara berpikir Anda. Walillahi matsalul a'la. Akan tetapi di dalam makhluk ghairun nabi yang menurut saya paling hebat di dalam masalah ini adalah siapa namanya? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Naqra munadharah mukhtasarah, mungkin 2 page atau 3 page antara beliau dan Nuruddin As-Sobuni, Shahibul Kifayah, salah seorang ulama Hanafiyah. Jelas kalau dia Hanafiyah pasti Maturidiyah. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau bukan daripada orang Ajam, beliau adalah orang Arab. Cuma beliau pernah travel ke Mawara'an Nahr. Dan mungkin duduk di situ beberapa saat dan jumpa dengan beberapa ulama yang famous ketika pada saat itu, dan diajak untuk berdiskusi dan berdebat, dan hampir semuanya sor'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah ya, di depan berhadapan dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Padahal Nuruddin As-Sobuni ini termasuk ulama-ulama yang muhtaram di hadapan di hadapan para Hanafiyah ya, tapi di depan Imam Ar-Razi macam budak kecil. Munadharah bukan hanya sekali, 3 kali. 3 kali atau 4 kali munadharah dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan semuanya dihabisi. Dan bukan hanya dengan beliau, dengan beberapa dengan beberapa ulama Hanafiyah yang lain. Naqra ba'dun namadij daripada munadharah Imam Razi yang berkaitan tentang masalah takwin. Bagaimana Imam Ar-Razi menggunakan qawaid munadharah, langsung aplikasi real ya di dalam munadharah. Sila dibaca, dan qawaid mantikiyah ya. Munadharah ini hanya tatbiqat dalam qawaid mantikiyah saja, la aksar wala aqal. Kalau
kalian semua faham mantik secara hakiki, munadharah ini boleh pejam mata aja. Benar itu. Saya praktik sendiri, saya baca bukan satu kitab, beberapa kitab saya baca, dan semuanya hanya application daripada qawaid mantikiyah saja. Ayo, silahkan dibaca Al-Mas'alah Ats-Tsalisah. Sudah saya share ya kitabnya di grup ya. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi syaikhina fid darain amin. Amin. المسألة الثالثة لما انقضت أيام بعد تلك الواقعة Lamang qadot ayyamun ba'da tilkal waqi'ah. Ya, ini sebelum ini sudah perdebatan. Dan As-Sabuni itu kalah dengan siapa namanya? Fakhruddin Ar-Razi. Dan kalahnya kalah yang teruk ya nih. Nah, setelah kejadian itu beberapa hari, kawan-kawan yang tengok itu tak selesa lah macam ini. Engkau kena datang ke dia, kena apa namanya? Kena senangkan dia sikit biar dia tak terlampau apa namanya, tak terlampau terfikir, tak terlampau stres. Karena beberapa orang lepas debat kalah stres mati tau. Atif Tazani mati kenapa? Karena berdebat dengan siapa itu namanya, Al-Jurjani di depan Timur Leng. Yakni seharusnya katanya yang menang itu Tiftazani, tapi Timur Leng lebih siapa itu namanya, lebih sokong Jurjani. Pulang magmuman mati. Mungkin kena darah tinggi atau apa. Dulu kan tak ada obat, mati akhirnya. Akhirnya al-wajib anta dzaba ilaihi li ziyarah tatiban li qalbihi wa sa'yan fi izalatil wahsya an sadri. Wajib syar'an kau kena datang ke dia. Engkau telah menyakiti hatinya, sikit-sikit engkau apa namanya, kena hibur dia sikit lah. Kalau engkau datang ke dia kan bebannya dia akan sikit apa namanya, sikit hilang. Ayo. الواجب أن تذهب إليه للزيارة تطيبا لقلبه وسعيا في إزالة الوحشة عن صدره فذهبت إليه فذهبت إليه يعني aku Imam Ar-Razi datang ke rumah beliau. Ayo. ولما دخلت عليه اجتمع القوم العظيم في الدار. Subhanallah, yakni dia masuk rumahnya As-Sabuni, kok banyak orang di rumahnya As-Sabuni, Masya Allah. Ya khair kalam ittifaqiyah ada ya, dia apa namanya, ada semacam kebetulan. Ayo. فشرع الرجل في مسألة أن الخلق غير المخلوق والتكوين غير المكون. Mulai yakni kelihatannya Suf wa kana qad a'adda li nafsihi kalimatin dhanna annahu sayantaqimu bi sababiha anil munadharatil ula. Yakni sudah bersiap-siap. Dia sudah siapkan sebuah kalimat, dia susun rapi sebelum Ar-Razi datang. Dia kira dengan penyusunan rapi itu dia akan membalas dendam, misalnya sayantakim, kekalahannya kan sudah 1-0, nah 1-1. Ya, nih daripada munadharah yang pertama tadi itu masalah apa? Bahwasanya al-khalq ghairul makhluk wa takwin ghairul mukawwan. Ya, ini masalah itu takwin. Ayo. Fakultu lahu inna qawlana inna at-takwina 'ainul mukawwani aw ghairihi yajibu an yakuna masbuqan bil bahthi an mahiyati at-takwin wa an mahiyatil mukawwan. Maka aku cakap kepada As-Sabuni ini, Suf, kita kan cakap pasal takwin wal mukawwan. Sebelum kita cakap apakah takwin ainul mukawwan atau ghairul mukawwan, kita mesti tahu dulu apa takwin apa mukawwan. Kita tidak bisa tasdik kecuali dengan tasawur. Al hukum ala syai' far'un an tasawurihi. Sahwala alaysa hadha huwa alif ba ta'nya mantik. Sahih. Ayo. Fa inna syuru' fit tasdiq qabla tahsili tasawwuri tarafil matlub yajurru ilal jahlil adim wa syu'bi syadid. Bahwasanya apa namanya, memulai di dalam tasdik tanpa Anda mengetahui tarafil matlub wa wal maudu' wal mahmul, tanpa Anda langsung menghukumi, akan menjadikan ini jahlul adim, ya, kebodohan ini. Wa syu'bi syadid, syu'b itu apa namanya, percampuran yang tak bisa Anda deteksi semacam itu. Ayo. Faqala al-amru kama taqul. Katanya si As-Sabuni sahih. Kalam salim. Ayo. Fakultu in kana gharad. Sufada fi qayatil ahamiyah. Sufyani munadharatnya Imam Razi dan ulama-ulama itu di dalamnya banyak sekali qawaid kalamiyah wal qawaid ilmiyah, yakni satu munadharah tapi iddatul fawaid.
yakni hadza munadharahnya ulama, bukan munadharahnya alama-alama semacam kita. Munadharah alama semacam kita ini tak ada apa namanya, tak ada qawaid ilmiah pun. Semuanya teriak, semuanya bersorak, mana viewers yang banyak, subscribers yang banyak. Nanti kalau sudah berdebat nanti ada sokongan ini di apa tuh namanya di Facebook. Ulama tak semacam itu. Ayo. فقلت إن كان غرضك إظهار الفرق بين التكوين والمكون بحسب اللفظ والعبارة فإنه يقال. Kalau Anda cakap at-takwin ghairul mukawwan daripada aspek ibarahnya, ya jelas beda. At-takwin masdar wal mukawwan maf'ul. Sof tengok. Kawana yukawwinu takwinan fahuwa mukawwin wa dzaka mukawwan. Daripada perbedaan ibarahnya, kalau Anda cakap perbedaan daripada aspek perbedaan ibarah, salamna hadza. Laisa fihi muskilah, tapi hal yalzam minat taghayyur fil ibarah, at-taghayyur fil makna. Hal yalzam hadza. Supaya Mas. Kholuna apa namanya? Kholuna slow down masalah ini, slow down dulu. Ayo. فالتكوين مصدر والمكون مفعول والفرق بين المصدر وبين المفعول معلوم في اللغات. Ma'lumun fil lughat, ya. Jadi kalau perbedaan antara masdar wal maf'ul ma'lumun fil lughat, dan bukan ini masalah kita. Ayo. إلا أن الفرق الحاصل بحسب اللغات لا يوجب الفرق في الحقائق والمعاني. Fil haqaiqi wal. في الحقائق والمعاني. Tidak bisa fil haqaiqa, tidak bisa karena ini mu'arraf tidak mungkin mamnu minas saraf. Ayo. Alhasil bahwasanya farak yang terjadi karena lughah sufla yalzam, ada fak dalam makna. Suf tengok fi ghayati diqqah, belum tentu perbedaan lafaz menjadikan perbedaan makna. Imam Razi ada suf. Imam Razi, anta jangan benar enggak? Benar. Bukan hanya klaim wa dalil alaihi kadzali, anda kan cukup Anda sebutkan satu, karena kalau kullu ma huwa apa namanya kullu furuqin fil lughah yuaddi ilal furuq fil makna. Kan qadiyah kulliyah mujabah kan. Untuk membatalkan ini Anda cuma kena satu. Juz'iyah salibah. Cukup bagi Imam Razi menyebutkan satu perkara, perbedaan lughah tapi tidak perbedaan makna. Apa itu? Sila. Ala tara annahu yuqal adima ya'dimu. Adima ya'dimu adaman fahuwa ma'dumun fal'adamu masdarun wal ma'dumu maf'ulun wa dhalika la yujibul farqa bainahuma fil haqiqah. Al-adam wal ma'dum sama-sama tidak ada kan? Maknanya sama. Satunya adam masdar, satunya ma'dum maf'ul. Maknanya sama. La yujibul farq fil apa namanya? Fil makna. Al-farq fil lughah la yujibul farq fil makna. Salamna. Aywa. Wa in kana gharduka izhar al-farq baina at-takwin wal mukawwan fil aqli wa fil haqiqah fanaqul. Aywa, kalau seumpamanya maksudmu adalah perbedaan antara takwin wal mukawwan fil haqiqah, fanaqulu, yakni maka kami akan jelaskan dulu muqaddimah untuk menjawab pertanyaan Anda. Aywa. لما دل الدليل على أن العالم حادث قلنا العالم حادث وكل حادث فله محدث ومؤثر. Yani kita mengatakan al-alam itu sesuatu yang baru, dan yang baru pasti memerlukan apa namanya? Mu'athir, mujidun ba'dal adam. Lah mujid ba'dal adam ini imma bitoba atau bil illah atau bil ikhtiyar. Tidak mungkin bitoba atau bil illah, la budda an yakuna bil ikhtiyar. Ayo. ثم نقول ذلك المؤثر إما أن يؤثر فيه على سبيل الطبع أو على سبيل الاختيار. Toba ini biwujudil toba wal illah biasanya dianggap mirip-mirip sama. Yakni kalau ada Allah, ada alam. Hadza mabda'ul falasifah, bukan itu. Alal ikhtiyar maknanya idza aradallah. Al ikhtiyar huwal iradah. Idza aradallah an yuhdisal alam fayuhditsahu. Hadza huwa. Dengan adanya ikhtiar tidak mungkin alam itu qadim, tapi dengan toba pasti alam itu qadim. Li anna bi mujarradi wujudillah wujidal alam. Wallah mawjudun mundul kidam fal alam kadzalik mawjudun mundul kidam, semacam itu. Akan tetapi ikhtiar tidak bisa semacam itu. Karena Allah ada fa aroda. yakni Allah ada dulu, kemudian Allah menginginkan alam semesta untuk ada. Dengan semacam itu, kita mengatakan ada yang namanya sifatul ikhtiar atau sifatul iradah. Aywa.
wal awwalu batilun wa Wal illa awwalu batil, ini ala sabilit tabak batil. Kenapa? Wa illa lazima min hudutsil alami hudutsallahi ta'ala au min hudutsil alam hudutsillah. Aywa. min hudutsil alam huduthillahi ta'ala au min qidamillahi ta'ala qidamil alam. Aywa. Yakni lazima kalau seumpamanya alam itu tidak kalau seumpamanya bittabak, maka antara kata-kata toba itu harus ada kata-kata tasanuh. Tasanuh itu ada semacam talazum di dalam masalah dzatiyah. Maknanya kalau seumpamanya Allah itu qadim dan alam itu qadim, artinya alam itu juga qadim. Allah hadis, alam itu juga hadis. Tapi kita ahli sunnah sepakat bainana wa bainal maturidiyah. Allah qadim, alam semesta hadis. Bas, hadza huwa. Aywa. Daruratan annal illah Darurata anna illah, yakni darurata annal illah, daiman ma ba'da ma qabla anna itu mudhaf ila ma ba'da anna, karena ma ba'da anna itu muawwal ila masdar. Ma ba'da anna wa ba'da an muawwal ila masdar. Berbeda dengan ma ba'da inna, dia itu pasti yadkhul ilal jumlah. Ada basic-basic nahwu ini. Ayo. darurata anna al-illata al-mujabata bidzati la tanfakku anil ma'lul. Iya ya, nih bahwasanya ilah pasti ada dengan maklulnya. Ayo. Fata'ayyana ats-tsani wa huwa annahu ta'ala atharun fi wujudil alam ala sabilis sihah wal ikhtiyar. Maka yang kedua bahwasanya alam ini adalah athar, efek daripada ikhtiarullah. Sahih. Fa kaunuhu ta'ala bihadhihi sifah hiyal musamma bil qudrah. Ayo. Summa ra'ayna fil alami itqanan wa ihkama. Qudrah ya. Qudrah ada urusan dengan ikhtiar. Tidak ada qudrah itu tiba-tiba menciptakan semacam, tidak ada. Pasti makna qudrah man idza syaa fa'al wa idza lam yasha' lam yaf'al. Pasti dengan qudrah ada urusan dengan ikhtiar. Imam Razi fahimul kalam ya Syekh. Qudrah tanpa ada ikhtiar bukan qudrah. Karena kudrah itu dia mesti bisa untuk menciptakan, bisa untuk tidak menciptakan. Kalau dia mesti menciptakan, bukan namanya kudrah. Maknanya Anda tidak bisa mengatakan matahari ini qadirun alal idho'ah, karena dia tidak punya pilihan untuk tidak menyinari. Dia mesti menyinari. Yaitu Imam Razi dalam Arba'in fi Usuluddin mengatakan al-qudrah man idza syaa fa'al wa idza lam yasha' lam yaf'al. Jadi ada urusan antara kudrah dan ikhtiar. Ayo. Summa ra'ayna fil alami itqanan wa ihkama. Kita melihat di dalam alam itu ada itqan wal ihkam. Nanti itqan wal ihkam sayati fi darsi tsani fil fil masalah tsaniyah makna hikmah. Ayo. Itqan wal ihkam ini maknanya alam semesta ini cantik, sesuai. Ayo. Mutqan ini berdiri cantik ya. Kalau buat roti cantik, apa itu namanya? Melayunya terperinci. Bukan terperinci, yakni ketika dia buat roti cantik sangat, perfect, sempurna. Yakni macam itu. Fakaunul qadiri bihalin yumkinuhu ihdatsal af'alil muhkamah al-mutqamah wal musamma bil ilm, yakni maka seorang yang qadir, sesuatu yang qadir yang mungkin untuk membuat sesuatu yang cantik, itu namanya apa? Ilim. Tidak mungkin semacam itu kecuali dengan ilim. Ayo. Kemudian hudusul alam ikhtassa bi waqtin muayyan daripada sairul awqat, itu namanya apa? Iradah. Ayo. Summa ra'ayna anna kulla hadithin ikhtassa bi waqtin muayyanin ma'a jawazi taqdimihi wa ta'khirihi. Wa sifatul muqtadiyah li ikhtisasi kulli hadisin bi waqtihil muayyan hiyal musamma bil iradah. Walamma hakama sarihul aql annal qadir wal alim wal murid yajibu an yakuna hayyan hakiman hakamna bi kaunihi ta'ala hayyan. Yani ketika sudah ada qudrah, iradah wal ilm, pasti dia itu apa namanya? Haya. Oke, sudah ada 4 sifat. Kemudian ketika kita mengetahui bahwasanya lawan-lawan sama basor wal kalam itu adalah naqais, maka asbatna anna lillahi as-sama wal kalam wal basor. Dalam sini Imam Razi untuk ikhtisar menggunakan dalil an-naqais di dalam as-sama wal basor wal kalam. Kitab-kitab lain mungkin menggunakan dalilun naqli. Jidan. Wa idza arafta hadza, oke, sudah ada 7 sifat. Hadza muttafaqun bainana wa bainaka. Wa takwin masuk yang mana?
apakah masuk salah satu daripada 7 sifat ini? Fala yakunu bainana khilaf, atau dia masuk sifat yang Mustaqil. ke-8? Fayakunu bainana khilaf. Dah pasti Maturidi akan cakap lah hada sifatun mustaqillah ghairul qudrah. Soal alaysa hadha huwal khilaf bainana asy'ariyah wa bainal maturidiyah. Aywa wa idza arafta hadha وإذا عرفت هذا فنقول هذه الصفة التي سميتها بالتكوين والتخليق إن كانت عبارة عن صفة من هذه الصفات المذكورة فنحن نعترف بثبوتها ولا ننازع فيها البتة. Kalau takwin 1 daripada 7 ini salamna tidak ada khilaf. Aywa. Illa alla anna hadha takdir yasirul bahas lafdiyan. Nah, akhirnya khilaf lafdi hal yusamma takwin amil kudro amil iradah basul lafdi saja wal khilaful lafdi laisa min da'bil muhaqqiqin. Aywa. Wa in kana al murad minat takwin sifatun ukhra. Wa in kana al murad minat takwin sifatan ukhra siwa hadhihi sifatil madhkurah fala budda min bayaniha wa syarhi haqiqatiha hatta yumkinana an natakallama ba'da dzalika fi nafiha aw fi itsbatiha. Lah kalau maknanya selain daripada 7 ini, ya mesti disebutkan apa makna takwin. Setelah kita mengetahui tasawur apa itu takwin, baru kita bisa menghukumi takwin ini sabitun lillah atau tidak. Lianna al-hukum ala syai'i far'un an tasawwurihi. Aywa. Falamma tamamtu ya. Setelah aku menyelesaikan menyempurnakan kalam ini, wa syarahtu hadzal bayan. Qala al-muradu min at-takwini sifatun siwa hadhihi as-sifati allati dzakartaha wa syarahtaha. Yani Sobuni mengatakan yang aku maksud daripada takwin itu bukan daripada 7 sifat ini. Terus apa? Dibilang, kenapa? Li'annal kudrah ibaratun ani sifatil mu'athirah fi sihhatil makhluk. So, tengok, kudrah adalah sifat yang mu'athirah fi sihhatil makhluk, fi imkanil makhluk. As-sihhah wal imkan. Sama kan? Yang dijelaskan di dalam sini juga sama saja kan? Ayo. Yakni ulama-ulama itu sama, pengetahuannya itu sama, bukan ulama ini yukhalif ulama ini, sama, tidak ada masalah. Wa takwin ibaratun an sifatil mu'athirah fi wuku fi tahakkuk. Ini untuk sehah, kudrah untuk sehah, takwin untuk tahakkuk. Yakni ini ta'alluq soluhi, ini ta'alluq tanjizi. Hadha huwa alaysa hadha ma bayanna. Ayo. Fakultu lahu, setelah Anda jelaskan, oke, sekarang kan sudah selesai Anda cakap. Fakultu lahu, maka aku jelaskan kepadanya. Naam, ma dzakarta, sahih. yakni bukan ne'am, ne'ma dzakarta. Alangkah baiknya apa yang kamu sebutkan. Imam Razi sudah tahu jawabannya. Imam Razi ini apa yang engkau jawab, dia sudah apa yang engkau katakan, dia sudah punya jawabannya. Engkau benar disalahkan, apalagi kalau kamu salah, habis sudah dengan Imam Razi. Ne'ma dzakarta. Akan tetapi al-kalam bakin kamakan, tetap ada iskal. Anta hanya jelaskan tasawurnya. Sekarang isbat ini kepada Allah benar atau tidak, kan tetap klaim kan? Tetap klaim. Wadzalika li'annaka qulta. Suf tengok. Kenapa? Karena kamu mengatakan al-qudrah ibaratun anisifah al-mu'athirah fi sihhatil fi'il wa hadza fihi mughalatah. Dibilang bahwasanya qudrah adalah sifat yang mu'athirah fi sihhah. Bisa berbuat, itu namanya apa? Qudrah. Contohnya semacam ini. Sifatul qudrah. Qudrah gunanya apa? Qudrah ini ta'alluqnya kepada sebuah mahiyah. Yang mahiyah itu belum ada. Contohnya adalah al-hayyah dzatu mi'ati ra'sin. Ular yang mempunyai 100 kepala. Ini mungkinul wujud. Ketika qudrah ya ta'alaq dengan hayah ini, menjadi hayah ini mungkinul wujud. Hadza huwal, inilah makna yang diinginkan oleh siapa namanya? Oleh Nuruddin As-Sobuni. Makna ini katanya Imam Razi fihi mughalatah. Ada mughalatah di situ. Loh, di mana mughalatahnya? Kok Anda sadar, saya tidak sadar? Nabi ini alal mughalatah. Ayo. Kenapa? Karena wujudul makhluk ada nau'ani minas sihah. Karena wujudnya satu makhluk itu ada dua macam daripada imkan. Ada dua macam imkan.
Ajib, 2 macam imkan. Apa itu? Katanya si Nuruddin. As-Sabuni itu. Yang pertama, kaunuhu fi nafsihi wa fi mahiyatihi. Yang pertama, fi nafsihi al-hayyah dzatu mi'ati ra'sin. Kalau Anda tidak tengok kudrah, Anda hanya tengok tasawur. Ular mempunyai 100 kepala. Mungkin apa tidak itu? Mungkin kan? Sawa'un ta'allaq bihal kudrah atau tidak kan? Hadza huwa fi nafsihi, tanpa ada ta'alluq. Kemudian ta'alluq kudrah gunanya apa? Setelah dia mungkin fi nafsihi, kemudian kudrah ya ta'allaq, gunanya apa? Imma menjadikan yang mungkin menjadi tidak mungkin, yalzamu minhu qalbul haqa'iq, atau ta'alluqnya tidak berguna apa-apa, tahsilul hasil. Dua-duanya problem. Dua-duanya problem. Ayo. Ahaduhuma kaunuhu fi nafsihi wa fi mahiyatihi bihaitsu la yalzamu min fardi wujudihi wala fi fardi adamihi muhal. Yani hayyah dzatu mi'ati ra'sin. Ada atau tidaknya tidak mustahil kan? Hal adanya ini yaqtadi minhu istihalah? Tidak adanya. Apakah yaqtadi minhu istihalah? Tidak ada masalah. Itulah yang namanya imkan. Wa hadza huwal imkan al-a'id ilaihi bihasabi mahiyati wa haqiqati fi nafsi. Inilah yang namanya imkan fi nafsihi, tanpa ada ta'alluq dengan perkara yang lain. Wa fi qaunil mungkinan bihadat tafsir laisa li ajli ja'ilin wa li ta'thiri mu'athir. Ini menjadi mungkin dengan makna fi nafsihi, tidak ada kena-mengena dengan kudrah. Dia itu mungkin fi nafsihi tanpa ada ja'lu ja'il. Tidak ada ta'alluq qudratullah untuk menjadikan mahiyah hayyah ini mempunyai 100 kepala itu menjadi mungkin. Huwa fi nafsihi mungkin. Yakni imkanuhu qadim. Oi, macam mana Habib ini meroyan? Tak, ulah sama meroyan ini. Ini bukan sesuatu yang gharib. Al-hayyah dzatu mi'ati ra'sin. Sejak zaman azali, dia itu mungkin. Lah, apakah itu mungkin menjadikan dia ada? Tidak. Tahakkuknya tidak mungkin ada dalam zaman azali. Mungkinnya sejak zaman azali. Biasa semacam itu. Tidak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kena-mengena itu dengan Allah. Karena ini bukan perkara yang wujudi. Ayo. Nanti kalau bila-bila saya jelaskan lebih detail lagi atau pening. Sila, baca. Wa kaunul li'anna kullama kana mu'allalan bil ghair fa inda adam bil ghair yartafi'u dzalikal athar. Karena tengok, kalau seumpamanya imkannya hayyah ini karena kudrah, lah kalau kudrah tidak ada macam mana? Dia jadi apa? Mustahil, qalbul haqa'iq, tidak bisa semacam itu. Ayo. Yakni maknanya hayyah dzatu mi'ati ra'sin, mustahilun bi dzatihi. Summa ta'allaqa bil qudrah fasara mumkinan fal qudrah yumkinu an yaqlibal mustahil mumkinan fa idza ta'allaqa bi dzatillah yaj'al dzatullah mumkinal wujud. Hal hakada tafham yakni? Ayo. Wa idza lam yabqa hadzal imkanu lazima an yanqaliba imma wajiban li dzatihi. Kalau seumpamanya tidak ada ta'alluq pada kudrah, saya qalib hadza daripada mungkin menjadi wajib li dzatihi au mustahilun li dzatihi. Wa dzalika muhal. Qat'an muhal. Kenapa sababul muhalnya? Qalbul haqa'iq. Ayo. Fa thabata bi hadzal burhan al-qati' anna kaunal makhluqi mumkinul wujud. Wa sahihul wujud bihadza tafsir la yumkinu an yakuna atharon li qudratillah batta. Maknanya mahiyahnya hayyah yang mempunyai 100 kepala itu mungkin bukan karena kudrah. Huwa li dzatihi, huwa li nafsihi, huwa qadimun. Hatta qadimnya itu mungkin kurang-kurang oke. Huwa azali, imkannya azali. Azaliyatul imkan. Sila. Wa amma an-naw'u tsani min as-sihhati fa huwa. Aywa. Sekarang ada sihah yang a'id ilal qadir. Yakni maknanya Allah kan qadir kan. Dengan makna yasihhu lahu an yakhluqa hadza wa an la yakhluq alaysa huwa sahih. Betul apa tidak? Allah bisa menciptakan ular ini,
bisa untuk tidak menciptakan. Lah, mungkinnya itu kembali kepada Allah kan? Mungkin untuk menciptakan dan mungkin untuk tidak menciptakan, bukan kembali kepada hayahnya. Hadza huwa al-imkan al-a'id ilal qadir nafsuh, al-a'id ilal fa'il, lal ilal maf'ul. Aywa. Wa ma'naha kaunul qadiri mawsufan bis sifati allati li ajliha la yamtani'u sudura dhalikal athar anhu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala muttasif dengan sifat namanya kudrah. Yang mana karena kudrah itu tidak mustahil Allah menciptakan ular ini, betul semacam itu kan? Kenapa Anda takut? Dengan adanya kudrah al-qaimah fi dzatillah, tidak mustahil Allah menciptakan ular ini kan? Sahih enggak? Ayo. Sahih. Kenapa Anda ragu atau takut? Sahih, wah, semacam itu. Ayo. Wa tilka sifatu hiya al-qudrah. Wa ala hadzal i'tibar faqad sallamta annal qudrata yasihu kaunuha mu'athiran fi ghusatan. Maknanya dengan ini Anda tuh setuju wahai Sobuni bahwasanya dengan adanya sifatul qudrah fi dzatillah, Anda setuju bahwasanya Allah bisa untuk menciptakan ular 100 kepala kan? Yakni alaysa hadza huwa qaulnya Maturidiyah. Sahih, qaulnya Maturidiyah semacam itu bahwasanya ketika dengan sifatul qudrah Allah bisa untuk menciptakan. Tapi ketika menciptakan menggunakan takwin. Loh, disitulah yang namanya tanakut semacam itu. Kenapa kok tanakut? Coba tengok ya. Ketika Allah dengan qudrah bisa untuk menciptakan ular. Ya sudah ciptakan. Tidak bisa dengan qudrah. Loh, macam mana sih? Katanya dengan qudrah Anda bisa menciptakan ular. Betul apa tidak? Ya ini bisa babil qudrah ya sehulillahi an yakhluqal hayyah dzata mi'ata ra'sin. Dzata mi'ati ra'sin. Oke, ukhluk. La yumkinuni an akhluq hadhil hayyah bil qudrah. La budda bil takwin. Bit takwin. Alaysa fi tanakut. Ada wa tanakut. Ada wa tanakut. So, tengok bagaimana Imam Razi yulzimut tanakut fi qaulil Maturidiyah. Kalau Imam Razi susah itu. Razi susah. Ayo. Falamma qulta ba'da dzalika anna sudural athari minha muhal. Muhal yakni ini karena ada qadir bisa menciptakan hayyah. Tapi sudurul hayyah daripada qudrah muhal. Loh, macam mana sih? Fihi tanakut kan? Fihi tanakut. Bal masdarul athar sifatul musammah bil khalaq wat takwin. Maka ini adalah jam'an bainan naqidain li annal awwala yaqtadi sihhata qaulil qudrah mu'athiratan fil maqdur wa tsani yaqtadi imtina adzalik. Karena makna qudrah adalah Allah yasihu an yakhluqal hayyah dzata mi'ati ra'sin. Wa hadza yaqtadi imkanu suduril hayyah daripada qudrah. Tapi realnya tidak bisa karena melewati pintu lain namanya takwin. Fihi tanakut. Ayo. Falamma auratu hadza alaihi hadzal kalam su'ba 'ala rajul fahmu. Yani dia susah paham, macam kalian macam ini susah paham. Falamma auratu su'ba fahmu. Su'ba 'ala rajuli fahmu wa idrakuhu illa anni a'atu hadzal kalam birrifq wa suhulah miraron wa atwaron. Aku ulang-ulangi berkali-kali dengan berlevel-level. Dengan level yang tinggi tak bisa aku rendahkan lagi sampai dia benar-benar faham. Hatta waqafa alaihi min ba'dil wujuh, sampai dia benar daripada faham beberapa angle-nya. Falamma waqafa alaihi akhadha fil ittirabi wasyagab. Ketika dia faham, mulai dia begaduh. Dia tahu kalau dia salah. Mulai dia malu kan depan orang banyak ini. Alaihi jam'un adim, fidarihi jam'un adim, baru dia tahu kalau dia salah. Sadar kalau dia salah. Setelah lama pula salahnya. Diberitahu oleh Imam Razi bagaimana kesalahannya dia miraron wa atwaro. Fataratan kana yaqul, yakni mulai dia tak konsisten. Bila-bila dia cakap qudrah mu'athiratun fi sihhah bi tafsiri tsani, yakni bi tafsiri ats-tsani, yakni bi tafsir tsani dengan makna takwin, sudurul hadis, yakni kok semacam itu apa maknanya takwin.
Kalau Anda cakap kudroh bisa untuk sudurut takwin, fala khilafa baini wa bainaka aslan. Ayo. Fakuntu aqulu lahu fahadha innama yasihu lahu idza sallamta kaunal kudroh sholihatan li ta'thir. Yani tidak mungkin Anda mengatakan kudroh dengan makna sudurul mumkinat bil fi'il kecuali dia itu mungkinus sudur bil quwwah. Dan Anda mengatakan dua perkara itu untuk dua sifat. Ayo. Fa idza qulta ba'da dzalika al mu'aththir sifatun ukhra musamma bit takwin wa al qudrah ghairu sautin li taksir kana hadzal kalam mutanaqidun. Yani qudrah yang mu'aththir. Tetapi tidak bisa, yang mu'aththir adalah takwin. Alaysa hadza mutanaqidun. Fa baqiya ar-rajul fil ittirabi syadid wa syaghabil adim muddatan madida. Mulai dia pening. Lama peningnya. Wastahya min kathrati tirabatihi wa intiqalatihi. Dia malu karena banyak tidak konsisten di dalam apa yang dia katakan. Summa fi asna'i dzalika syaghab qala ya ayuhan nas. Mulai ketika dia mulai tahu kalau dia kalah, sudah keluar daripada qanunil munadharah, mulai buat gaduh kepada orang-orang awam. Ya ayuhan nas, kan banyak orang kan. Dan orang itu kan awam-awam semua kan. Ya ayuhan nas, aku mengatakan bahwasanya Allah itu Al-Khaliq Al-Bari, fa wasafa nafsahu bil khalq wa ana aqulu lahu innahu shadiqun fi qawlihi wa hadzal rajul yaqulu laysal amr kama qala Allah taala. Subhanallah. Yakni Razi cakap Allah bukan Khaliq wal Bari. Orang-orang wah kurang ajar Imam Razi apa? Orang awam. Ini cakap pasal kholak buat takwin. Orang awam tahu apa kholak buat takwin? Anda tahu, orang awam cuma kena tahu Allah menciptakan segala hal. Cukup. Tak yah tahu ada sifatul qudrah wala sifatut takwin. Itu bukan urusannya orang awam, itu urusannya para thalabatul ilm wal ulama itu. Fakultu lahu innakal an kharajta an qanunil bahthi wan nadhar. Sekarang kamu sudah keluar daripada perdebatan. SOP perdebatan, kamu sudah mulai untuk buat gaduh dengan orang awam dan orang-orang bodoh. Akan tetapi kota ini Mawaro an-Nahr ini Samarkand atau apa Baldatul ulama wal adqiya wal aqiyas. Ya, ini adalah kota-kota para ulama, para orang-orang cerdas. Aku akan tulis munadharah ini yang terjadi mulai E sampai Z, tidak aku tinggalkan sama sekali dan aku kirim ke para siapa namanya, ke para ulama, biar dihukumi apakah memang benar aku menafikan anallaha khaliq atau kamu yang keluar daripada qanunil munadharah. Kalau memang aku semacam itu, biar aku dihukumi dengan apa yang aku katakan. Kalau kamu yang semacam itu, biar dihukumi dengan apa yang kamu katakan. Ketika Imam Razi mulai tulis, tadarra ar-rajul, takut, mohon jangan tulis. Imam Razi yang tulis, bukan saya atau Anda yang tulis. Imam Razi ditulis, boleh menjadi apa namanya? Macam ini ditulis, sekarang ditulis kan? Ayo. Faqultu lahu innaka al-an kharajta an qanunil bahthi wan nadhar fa nahnu naktubu hadhihi al-munadharah allati dzakarnaha ala al-wajhi alladhi marra thumma nursiluha ila al-adqiya'i wal uqala fa in qadaw fiha bi anni ankartu kitab Allah amaluni bima yaliku bihadzal kalam. Kalau mereka cakap aku memang mengingkari kalam Allah, mereka akan hukumi aku dengan apa yang aku katakan. Wa in qadaw bi annaka ajasta anil kalam wa taqalta minal bahthi wan nadhar ila syaghab wa safa amaluka bima yaliku bika. Ya, ini kalau kamu memang yang buat gaduh, mereka akan apa namanya tahu dan mereka akan memperlakukanmu dengan apa yang kamu berhak. Falam masyaratu fi kitabatil munadharah tadarra ghayata tadarru. Ya, ini dia memohon-mohon. Wa tarafa bi anna dzalikal kalam kana kharijan an qanunil aqli was sadat wa dhahara inqita'uhu wa ajzuhu li jami'il hadirin. Ya, nih baru dia tahu kok dia memang kalah dalam apa namanya munadharah dan tidak bisa untuk mempertahankan pendapatnya. Wallahu a'lam. Inilah sedikit daripada apa namanya sampel daripada munadharah antara Imam Razi dan Nuruddin As-Sobuni tentang masalah itu apa namanya takwin. Yakni fadhahara menurut Imam Razi, yakni annal qaul bi thubuti sifatin ukhra dengan nama takwin bukan pendapat yang kuat. Walaupun dia bukan pendapat yang kuat, tetap tidak keluar daripada dairah ahli sunnah wal jamaah karena tidak menafikan satu kaidah atau asal adim daripada usuli ahli sunnah, yaitu apa namanya, bukan Allah itu wajibun
an yakhluq lah semacam itu. Itu adalah aslun adim dan sawaun dengan qaul. Adanya takwin atau tidak, asal ini tidak ternafikan. Wallahu a'lam. Jadi dan al-an nakro al-mas'alah tsaniyah daripada kitab ini, mas'alatul apa namanya? Mas'alatul kalam mumtaz. Mas'alatul kalam. Sila mas'alatul tsaniyah. المسألة الثانية قال الأستاذ قال الماتريدي كلام الله تعالى ليس بمسموع وإنما المسموع الدال عليه. Aywa. Sekarang tentang masalah kalamullah. Bukan masalah thubuti kalamillah atau itsbati kalamillah. Saya kira antara Maturidiyah dan siapa namanya? Dan Asy'ariyah sepakat bahwasanya Allah mempunyai sifat namanya sifatul kalam. Tsabitun qaimatun fi dzatillah sifatun musamma bil kalam. Fal kalam sifatun. Seperti iradah sifatun. Fal kalam sifatun. Dengan adanya sifat kalam ini, Allah boleh untuk menunjukkan apa yang Dia inginkan atau apa yang Dia ketahui. Sekarang saya mengetahui tentang ilmu kalam. Saya mengetahui tentang masalah, ada masalah di ilmu kalam namanya masalah ifhamur rasul. Nah, untuk menunjukkan masalah ini kepada kalian, saya tidak bisa menunjukkannya kecuali kalau saya itu mempunyai sifatul kalam. Aywa. Untuk menunjukkan masalah ini, saya boleh untuk menggunakan beberapa cara. Mungkin menggunakan isyarat, mungkin menggunakan tulisan, mungkin menggunakan suara. Suara, tulisan, isyarat itu bukan sifat, itu adalah cara untuk menunjukkan apa yang saya ketahui, dan saya bisa semacam itu karena saya mempunyai sifatul kalam. Dan yang paling wadih itu adalah di baby. Baby itu bisa menunjukkan apa yang dia inginkan walaupun bukan dengan kata-kata. Kalau dia menangis maknanya dia nak susu. Dia nak susu, kalau jaga mak susu mak semacam itu kan baby kan. Dia nak susu tapi dengan cara menangis. Maknanya dalam baby pun ada sifatul kalam. Cuma cara menunjukkannya tidak sesempurna orang yang sudah balik mumtaz. Sifatul kalam ini perkara yang wujudi. Sama seperti sifat-sifat yang lain. Karena sifat kalam masuk di dalam sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani juga sifat-sifat yang wujudi. Mumtaz jiddan. Di dalam titik ini ada kesepakatan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aywa. Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah menafikan sifatul kalam. Allah tidak mempunyai sifatul kalam. Maknanya terus apa? Kalamullah itu apa? Fi'lun. Bukan sifatun. Tapi apa? Fi'lun. Karena itu Mu'tazilah tidak masuk di dalam ahlis sunnah. Kenapa? Karena dia diantaranya. Karena dia menafikan sifatul kalam. Dan sebab-sebab yang lain. Ini salah satu daripada sebabnya. Oke. Terus sebabnya itu apa? Terus khilafnya antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu di mana? Khilafnya antara Asy'ariyah dan Maturidiyah yang paling spesifik, apa yang ditunjukkan oleh Allah dengan kalamnya, apa yang diketahui oleh Allah akan ditunjukkan oleh Allah dengan kalamnya. Kalamnya Allah itu ketika yang paling realistis, ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berbicara dengan Nabi Musa, maknanya Allah menunjukkan apa yang Allah ketahui, beberapa yang Allah ketahui kepada Nabi Musa. Apa yang Allah ketahui ditunjukkan kepada Nabi Musa. Itu yang namanya kalam kan? Ketika saya berbicara dengan Anda, saya menunjukkan apa yang saya ketahui melewati lafaz, melewati suara dan huruf. Oke, sekarang Nabi Musa berbicara dengan Allah. Maknanya Allah menunjukkan kepada Nabi Musa apa yang dia ketahui. Dengan apa? Dengan apa? Apakah dengan suara dan huruf? Yang didengar Nabi Musa, apakah suara dan huruf? Bukan sifatul kalam yang ada pada zat Allah, suara dan huruf. Bukan itu khilafnya. Yang didengar oleh Nabi Musa, apakah
suara dan huruf. Kan Allah berbicara kepada Nabi Musa, menunjukkan apa yang dia ketahui dan apa yang dia mau. Apakah Nabi Musa mengetahui apa yang Allah ketahui dan apa yang Allah inginkan dengan suara dan huruf? Atau bisa dengan selain suara dan huruf? Saya beri contoh ya. Saya menginginkan kepada Anda untuk beli pizza. Beli pizza ini, saya akan tunjukkan keinginan saya untuk beli pizza kepada Anda dengan bahasa Inggris. Go get pizza. Oke. Go get pizza ini menunjukkan apa yang saya inginkan kepada Anda. Sahih wala la? Mumtaz. Keinginan ini yang saya tunjukkan dengan lafadz, bisa apa tidak saya tunjukkan tanpa dengan lafadz? Bisa. Dengan tulisan. Bisa. Dengan harokat. Bisa. Oke. Hapus ini semua. Kalau Allah menginginkan makna ini sampai langsung ke jiwa Anda tanpa melewati huruf, tulisan, harokat, bisa apa tidak? Bitobet di sini khilafnya. Bitobet di sini khilafnya. Asy'ariyah tidak ada masalah itu. Karena makna yang saya ingin sampaikan kepada Anda di dalam dunia ini tidak mungkin tersampaikan kecuali dengan beberapa wasilah. Karena memang Allah menciptakan dunia ini semacam ini. Tapi kalau Allah menginginkan ketika saya berhubungan dengan Anda, tidak perlu saya cakap, Anda langsung tahu. Di movie-movie itu ada yang namanya telekinesis lah, teleportasi atau apa itu. Dia bisa tahu menyampaikan makna di film hero-hero itu. Tiba-tiba telepati, aywa telepati. Saya sampaikan ke telepati. Apakah telepati itu huruf? Tak. Harokat? Tak. Itu kan ya dijangankan di apa namanya di dunia kita boleh tengok tuh. Yakni Allah langsung upload apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah ketahui kepada Anda tanpa melewati huruf dan suara. Mungkin apa tidak semacam itu? Saya kira sangat mungkin sekali. Kira-kira Maturidiyah mengingkari ini apa tidak? Tidak mengingkari. Lah khilafnya di mana? Apakah ketika Allah mengupload maklumat ini langsung kepada Anda tanpa melewati huruf dan suara, namanya sama? Atau tidak? Basul akbar wal aqal. Menurut Maturidiyah dinamakan sama kalau dia itu suara dan huruf. Ahli sunnah tidak perlu semacam itu. Untuk dinamakan sama tidak perlu mesti suara dan huruf. Cukup langsung di dalam telinga walaupun tidak melewati suara dan huruf. Apakah khilafnya khilafun asli atau di dalam makna sama itu saja? Pasu di dalam makna sama itu apa? Apakah langsung ittisal antara hasatus sama dengan suara dan huruf atau tidak? Fal khilaf laisa di dalam zat Allah, tapi apa yang didengar oleh Nabi Musa apakah ini khilafun asli? Tak. Karena la yata'allaq bidzatillah wala bisifatihi wala bikamalatihi wa inama yata'allaq bimadza sami'a Musa alaihi salam. Hadza huwa basul akbar hadza huwa khilaf di dalam masalah at-tsaniyah. Sila dibaca. Wa qala al-Asy'ari masmu'un kama huwa al-mashhur min hikayat. Yani kalamun nafsi masmu'un. Sifatul kalam masmu'un. Seperti min hikayati Musa. Aywa. Qala Ibnu Furak al-masmu'u inda qira'atil qari'i syai'an sautul qari'i wa kalamullahi ta'ala. Yang ketika Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim, kata-kata bismillah, saya kan korek kan. Yang Anda dengar Ustadz Afdol sauti ana wa kalamullah. Fi muskilah, la laisa fi muskilah. Kenapa? Saya tiba ada qalil. Aywa.
وقال القاضي الباقلاني كلام الله غير مسموع على العادة الجارية. Aywa, kalamullah ghairu masmu'in alal adatil jariyah. Yakni kalamullah sifatul kalam ghairu masmu'in alal adah al jariyah. Secara adah ghairu masmu'. Yang masmu' itu sautun wa harfun, wa sautun wal harfun bukan sifatul kalam. Alal adah ghairu masmu', kharqan lil adah. Masmu, tidak ada masalah. Loh, bukankah itu kan poinnya Nabi Musa namanya kalimullah kan? Memang di situ kan poinnya kan? Karena itu dia mukhtasun daripada anbiya-anbiya yang lain dengan nama kalimullah. Karena biasanya melewati sautun wa harfun, dia tidak melewati sautun wa harfun. Aywa hadahu. Aywa. ولكن يجوز أن يسمع الله ولكن يجوز أن يسمع الله تعالى من شاء من خلقه على خلاف قياس العادة من غير واسطة الحروف والصوت. Ini secara kharqul adah boleh-boleh saja Allah yusmi sifatahu ma yadullu ala sifatihi, yakni kan sifatnya Allah menginginkan sesuatu, ingin menunjukkan sesuatu kepada orang tanpa melewati huruf dan suara. Bisa apa tidak? Macam tadi itu pizza tadi itu. Saya nak pizza. Langsung saya langsung saya upload ke Anda. Bisa apa tidak? Wallah, saya kira dengan adanya chat GPT sekarang mungkin semua orang boleh semua hal boleh terjadi, saya kira. Wallahu alam. Ada kan sinkronis langsung handphone sinkronis langsung dekat langsung sinkronis mungkin saya dekat dengan Anda langsung tahu Habib pizza pizza tanpa sautun wa harfun. Ayo. وقال أبو إسحاق الإسفرايني ومن تبعه إن كلام الله تعالى غير مسموع أصلا وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي كذا في البداية. Ayo, ini katanya Abdul Bajani bahasanya kalamullah ghairu masmu'in aslan wa hadha huwa ikhtiyaru. Yani kalamullah ghairu masmu'in aslan maknanya karena kata-kata masmu itu mesti sautun wa harfun, wa kalamullah laisa sautun wa harfun. Kalau samanya kalamullah masmu yalzamu minhu kalamullah sautun wa harfun. Apakah Asy'ariyah mengatakan kalamullah sautun wa harfun? Tidak. Apakah huwa masmu? Iya, pas fal khilaf ma maknal masmu. Kadza fil bidayah. Al bidayah itu juga punya Nuruddin As-Sabuni juga. Jadi bidayah wa nihayah itu fil ilmil kalam punyanya Nuruddin As-Sabuni yang dibelasah oleh Imam Razi. Itu ketika saya itu dengan budak-budak, dengan senior-senior saya dan batch-batch saya di Syekh Said Khoda kan banyak Maturidiyah, Hanafiyah kan. Terus khilaf pasal Tiftazani itu Hanafi, Syafi'i macam itu. Terus senior saya Syekh Ridwan tuh cakap, gila berije Tiftazani tak ada masalah. Tapi kita tak akan serahkan Rozi. Kita tak akan serahkan Rozi. Rozi Asy'ariyah Mahad ya. Nih. Murid-murid beliau Asy'ari ya. Nih, siapa itu namanya? Risalah Syamsiyah itu siapa? Katibi Qutbuddin Ar-Razi atau Syawafiq Bahad ya. Nih. أقول اتفق الإمام الأشعري مع الماتريدي على أن الله تعالى يتصف بصفة نفسية هي الكلام. Jadi ada kesepakatan ya antara keduanya bahasanya Allah itu yattasif bi sifatil kalam. Ayo. وأما الخلاف في كون الكلام مسموعا أو غير مسموع فهو ليس في نفس يعني في كون الكلام في كون sifatil kalam. Masmu atau ghairu masmu. Wallahu a'lam maknanya sifatul kalam masmu atau ghairu masmu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan dengan makna nafsu sifat itu masmu dengan makna ziyadatul ilm. Maknanya Anda lebih mengetahui tentang sifatul kalam. Karena itu di dalam kitab Nadhmul Faraid di dalam khilaf juga dikatakan bahwasanya al-kalam itu masmu seperti zat itu mar'i. Jadi dikiaskan zat ru'yah al-kalam kepada as-sama kepada ru'yah dengan makna ziyatul ilm. Itu juga kemungkinan. Atau kemungkinan yang lain bahwasanya sifatul kalam masmu ai ma yadullu alaihi sifatul kalam. Macam tadi itu, saya tidak mungkin bisa mengatakan saya nak pizza kecuali saya mempunyai sifatul kalam.
yakni keinginan saya kepada Anda, yakni beli pizza, alaysa hadza kalami. Nanti Anda cakap kepada orang pizza, Habib Ali nak pizza. Kata Habib Ali nak pizza, yakni dalam bahasa Arab, kalamu Habib Ali, dia nak pizza. Kalam itu sifatul kalam atau ma yadullu alaihi kalami, yakni ma yadullu ala annani muttasifun bi sifatil kalam. yakni ma yadullu ala annani muttasifun bi sifatil kalam. Tidak mungkin saya menyuruh Anda membeli pizza kecuali saya mempunyai sifatul kalam. Wadah ya? Ayo. Dan belum mesti ya yang ada suara dan huruf mempunyai sifatul kalam. Tidak mesti itu. Radio punya suara dan huruf, tapi tidak mempunyai sifatul kalam. Sifatul kalam itu sifat yang dengannya seseorang itu bisa dalla, menunjukkan apa yang dia ketahui. Hada huwa. Ayo. Huwa tak susah pun. Ya, ini kalau Anda ambil masa sikit, ulang-ulang ini video. Saya kira dulu awal saya pening. Lama-lama, tak mudah aja masalah ini sebenarnya. Mudah aja. Jangan Anda pikir yang pelik-pelik, jangan pikir, istri saya bebel, nanti nak bayar rumah, nak bayar ini. Anda tak akan paham, karena dalam keadaan selesa, lepas tengok Ant-Man, baru Anda pikir, insya Allah boleh paham. Futuh. Sila. Fahuwa laisa fi nafsil kalam bal fi nisbati amrin lahu ta'alluqun bil makhluk. Maknanya khilafnya dengan khilafnya antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bukan fi nafsi sifatil kalam, tapi dengan perkara yang mempunyai ta'alluq dengan makhlukot, yakni biasanya apa yang didengar oleh makhluk, secara realnya apa yang didengar oleh Nabi Musa. Dan tidak mesti Nabi Musa ya, cuma lebih spesifik, lebih mudah Nabi Musa, karena memang terjadi conversation antara Nabi Musa dan Allah. Ayo. Huwa kaunuhum yasma'unahu amla, yakni apakah makhlukot ini diantaranya Nabi Musa mendengar sifatul kalam atau tidak, mendengar apa yang ya dulu alaihi sifatul kalam atau tidak. Basul aktsar wala aqal. Ayo. Wa indi anna al-khilafa bainahuma yu'awwalu ila khilafin. Kan yu'awwalu, ya'ulu. Ya'ulu maknanya yasiru, yakni yakunu fil mustaqbalan, yakni menurut saya, kata Syekh Said Foda, khilaf dalam antara keduanya itu akan menjadi khilaf lafdi dalam masalah ini, bukan khilaf yang susah ya, bukan khilaf yang berbahaya yakni. Kenapa kok lafdi? Saufa nubayyinu dzalika insyaallah taala. Ayo. فالإمام الماتريدي لا يطلق المسموع إلا على ما اتصل بحاسة السمع وهي الحاسة التي يتصف بها الإنسان. Menurut Imam Maturidi bahwasanya yang namanya masmu itu harus sesuatu yang muttasilun bil hasah. Apa itu muttasil? Muttasil itu harus bersambung dengan panca indera. Kalau Anda tengok suara, Anda bisa mendengar suara karena suara menyentuh gendang telinga Anda kan, yang dimana di gendang telinga atau di dalam telinga Anda itu ada indera pendengaran. Ketika menyentuh gendang telinga, ketika menyentuh telinga Anda, suara itu sampai dalam telinga Anda, baru Anda mendengar kan. Maknanya untuk mendengar suara kena itisol, kena bersambung dengan telinga Anda. Apakah ketika Nabi Musa mendengar kalamullah, telinganya Nabi Musa bersambung dengan sifatul kalam? Kan tidak kan? Tidak ada ittisal antara khalik dan makhluk. Ini yang dinafikan oleh Maturidiyah. Oke, Asy'ariyah menafikan itu juga apa tidak? Ya jelas menafikan. Apakah Asy'ariyah mengatakan makhluk bisa bersambung dengan Allah? Kan tidak. Yakni mabda ini kita setuju dengan Maturidiyah, tidak ada masalah sama kita. Kita ini saudara dengan Maturidiyah. Mujassimah kita lain loh ya. Mujassimah kita lain. Ayo. Wa indahu anna alladhi yattasilu biha huwa al-aswatu wa hiya tadullu ala as-sifatil qadimah. Menurut Imam Maturidi
bersambung dengan telinga manusia itu adalah suara, yang mana suara itu menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai sifatul kalam. Rasulullah sallallahu. Apakah suatu sifatnya Allah? Bukan. Macam Al-Quran yang kita baca sehari-hari, apa itu sifatnya Allah? Tidak. Itu menunjukkan Allah mempunyai sifatul kalam. Karena Allah mempunyai sifatul kalam, Allah mengkhabari kita perkara-perkara ini. Ayo. أما عين الصفة القديمة فلا تتصل بالحاسة ولا الحاسة تتصل بها عند الماتريدي وعند الأشعري. Ayo, adapun sifatul qadimah, sifatul kalam, apakah dia ada connected dengan makna bersambung semacam ini? Kulit ke kulit, zat ke zat, antara hasah, indera pendengaran, dan sifatul kalam, apakah bersambung semacam ini? Kan tidak kan. Menurut Maturidiyah dan menurut kita Asy'ariyah, ayo. فكلاهما ينفي اتصال الخالق بالمخلوق وهذا أصل. Ayo. Kedua-duanya itu menafikan bersambungnya khalik dan makhluk atau hululul sifat di dalam makhluk, dan ini adalah aslun. Ayo. وكلاهما ينفي اتصال نفس الصفة القديمة بالمخلوق أو حلولها فيه وهذا أصل ولا خلاف فيه بينهما. Ayo, yakni Maturidiyah mengatakan dan Asy'ariyah tidak mungkin khalik dan makhluk itu bersentuhan, tidak mungkin. Dan tidak mungkin khalik, bukan hanya kholiknya, bukan hanya zatul kholik bersentuhan dengan zatul makhluk, sifatul kholik tidak mungkin bersentuhan dengan sifatul makhluk. Atau sifatul kholik tidak mungkin ada di dalam makhluk. Jadi tidak mungkin ada orang namanya Faiz mempunyai sifatu kalamillah, sifatu ilmillah, anta ta'lamu kulla syai', alimul ghaibi wa syahadah. Kenapa? Karena Anda mempunyai sifatul kalam. Bukan semacam itu namanya hulul. Ayo. Asy'ariyah dan Maturidiyah menafikan tiga perkara ini. Wala khilafa fihi bainahuma. Akan tetapi khilaf ولكن الخلاف هو في كون الصفة الأزلية مسموعة أو لا. yakni khilaf adalah apakah sifatul azaliyah itu masmu atau tidak. Apakah bisa Anda mengatakan sifatul kalam masmu'ah? Maturidiyah tidak boleh. Kenapa? Karena kata-kata masmu menurut Maturidiyah itu maknanya ada semacam ittisal antara indera pendengaran dan yang didengar. Lah kalau sifatul kalam itu masmu'ah, maknanya sifatul kalam ada ittisal. Sifatul kalam ada ittisal dengan indera pendengaran. Tidak boleh. Oke, kalau Asy'ariyah mengatakan untuk dikatakan masmu' tidak perlu ada ittisal. Jadi kan khilaf dalam makna masmu' saja kan. Ya Anda tinggal tengok di bahasa maknanya apa itu. Masmu' ini maknanya apa? Selesai, intahan nikos. Kalau yang benar Asy'ariyah cuma boleh mengatakan anta salah di dalam lughah. Pas, apakah khata' fil lughah yu'addi ilal fisik? Tidak. Kalau yang benar Maturidiyah juga sama. Pas masalah lughawiyah, itulah yang namanya khilafun lafzi. Ayo. فاشترط الماتريدي لمطلق إطلاق المسموع على الشيء أن يتصل بالحاسة ولذلك انتفى عنده كون الكلام النفسي مسموعا بنفسه بل المسموع هو الدال على الكلام. Karena itu Maturidiyah itu mengatakan untuk dikatakan masmu'ah harus ada apa namanya ittisal dengan his. Karena itu mereka menafikan bahwasanya sifatul kalam itu masmu'ah. Terus yang bersambung dengan yang bersentuhan dengan indera pendengaran apa? Yang menunjukkan kepada sifatul kalam. Apa itu? Sautun wa harfun. Sautun wa harfun menunjukkan Allah mempunyai sifatul kalam. Itulah yang bersentuhan dengan panca indera. Wa'adhi Ustaz Ainuddin. Sampai sini nahnu ala khair ya. Nahnu ala khair. Supaya kata semacam ini susah nak difahami masalah semacam ini, nak difahami masalah ini fi ghayati su'ubah. Itu saya menggunakan lafaz-lafaz yang sedikit vulgar saya katakan. Ayo.
وأما الإمام الأشعري فلم يشترط لإطلاق نسبة المسموعية اتصال نفس المسموع بل لو اتصل ما يدل عليه أو حصل أي إدراك في الحاسة ولو بخلق Adapun Imam Asy'ari, dia lebih fleksibel daripada Imam Maturidi. Loh, dari mana ya Habib wajah fleksibelnya itu? Beliau tidak mensyaratkan untuk dikatakan perkara ini masmu untuk adanya ittisal. Contohnya apa ya? Lafduka atau iradatuka masmu'ah. Tidak Imam Asy'ari tidak sifatul kalam masmu'ah. Ini saja yang lebih langsung to the point. Sifatul kalam masmu'ah. Untuk dikatakan masmu'ah, untuk masmu'ah itu menjadi menjadi mahmul kepada sifatul kalam. Tasawurnya masmu'ah ini tidak perlu untuk bersambung nafsu sifatil kalam, tidak perlu. Akan tetapi cukup yang bersambung itu maya dulu ala sifatil kalam. Oke, maya dulu ala sifatil kalam itu bisa bermacam-macam. Mungkin harfun wa sautun. Yang mana Mujasimah mengatakan nafsul harf wa saut ini dia itu sifatul kalam. Ahli sunnah macam itu ya misalnya. Ahli sunnah mengatakan harfun wa sautun bukan sifatul kalam. Dia sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifatul kalam. Nah, kalau seumpamanya yang yattasil itu bukan sifatul kalam, tapi yang yattasil dengan hasah itu adalah harfun wa sautun ini, sudah bisa dikatakan sifatul kalam masmu'ah. Padahal yang bersambung, yang bersentuhan maya dulu. Aywa. Yang mana Maturidiyah tak mau semacam itu. Asy'ariyah lebih fleksibel. Aywa. Ini dalam masalah ungkapan saja kan? Aywa. Au hasala ayyu idrakin fil hasah, atau tidak perlu ada ittisal harfun wa saut, akan tetapi di dalam pendengaran ada idrok. Ada pengetahuan ma. Yang mana pengetahuan ma ini yang biasanya macam tadi itu. Saya nak pizza. Yang seharusnya kata-kata saya nak pizza, suara saya nak pizza ini saya keluarkan daripada mulut saya, kan ada namanya kecepatan suara kan. Ketika kecepatan suara ini langsung ke pendengaran Anda, mengungkapkan makna yang ingin saya sampaikan menggunakan kata-kata get some pizza, itu dihapus. Akan tetapi makna ini langsung saya telepatikan kepada Anda. Itu pun juga dikatakan masmu'ah. Padahal makna ini yang saya telepatikan ke Anda, apakah itu sifatul kalam? Bukan. Makna ini yang saya telepatikan ke Anda menunjukkan saya mempunyai sifatul kalam. Bukan sifatul kalam saya telepati. Saya upload ke Anda menjadikan saya tidak mempunyai sifatul kalam. Nanti saya bisu. Wa'alaikum salam Ainuddin. Ayo. Ayu idrokin, atau terjadinya ada ayu idrok. Itu tuh pengetahuan fil hasah walau bi khalqin mubasyirin minallahi ta'ala, tanpa adanya muqaddimat wa asbabin adi, macam telepati itu, macam betul-betul macam telepati. Wa kana hadzal idrak yadullu ala sifatil azaliyah, dan idrak ini menunjukkan terhadap sifatul azaliyah, bahasanya Allah mempunyai sifatul kalam, dan karena Allah mempunyai sifatul kalam, al-an yukallimuka huwa, bukan dengan saut wa harf, tapi langsung diciptakan di dalam diri Anda atau di dalam pendengaran Anda apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ketahui. Itu pun juga dikatakan sifatul kalam masmu'ah menurut Imam Asy'ari. Tapi yang diketahui bukan bukan maknanya sifatul kalam langsung bersentuhan dengan panca indera Anda, dengan apa? Dengan indera pendengaran Anda. Tak semacam itu. Ayo. Lakinnal farqa bainahuma fi itlaqil masmu' ala kalamillahi ta'ala an-nafs. Apa tadi?
bila muqaddimat. Bila muqaddimatin wala asbabin adiyah wa kana hadzal idrak yadullu ala sifatil azaliyah la sahha indahu itlaqu lafdil masmu huna wala sahha an yuqal innal kalama masmu, yakni menurut Imam Asy'ari juga bisa dikatakan kalamullah masmu. Menurut Maturidi tidak boleh, itu semacam itu, tidak boleh. Yang masmu bukan kalamullah, sautun wa harfun dalani ala kalamillah, ala sifatil kalam. Aywa. Wala syakka, sila. Wala syakka anna al-Maturidi la yamna'u an yakhluqa Allah Ta'ala idrakan mubasyaratan fi yakni apakah Imam Maturidi melarang kalau Allah itu bisa untuk langsung macam takbir vulgarnya mentelepatikan itu? Apakah Imam Maturidi memustahilkan itu? Tidak. Tapi apakah ketika Allah menciptakan makna itu langsung, mentelepatikan langsung itu, dikatakan Sami'a Musa kalamullah, dengan makna Allah mentelepatikan langsung? Kalau tempat ini tidak pantas dikatakan oleh Allah, dinisbat pada Allah, karena ghairu warid fi syarat, ghairu warid. Cuma saya gunakan untuk mempermudah menjelaskan kefahaman masalah ini. Jadi kalau sebenarnya berdosa juga, cuma ini lid darurah, karena kalau tidak saya jelaskan semacam ini satakunu fi hairon, dosanya lebih besar lagi kalau saya itu, lebih besar lagi. Wadah ya. Jadi ketika Allah langsung upload pun juga tidak boleh ya. Susah kan kita. Ya Allah. Astagfirullah. Ketika Allah mentelepatikan atau mengupload apa yang Allah inginkan langsung ke jiwa Anda, mungkin, tapi tidak dikatakan masmu. Dikatakan apa? Ya ilham kah apa? Masmu tidak. Asy'ari masmu. Kalamullah masmu, tapi tanpa sautun wa harfun. Ayo. Sila. Aw sautan dallan ala kalamillahi ta'ala. كما لا يمنع ذلك الأشعري ولكن الفرق بينهما في إطلاق المسموع على كلام الله تعالى النفسي بناء على ذلك أو على نفس ما. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentransfer atau mengupload apa yang Allah inginkan kepada Anda langsung tanpa adanya sautun wa harfun tadi itu, kemudian apakah boleh Anda mengatakan kalamullah masmu, atau Anda mesti mengatakan yang ditransfer atau yang diupload kepada saya yang masmu, bukan sifatul kalam? Imam Asy'ari dua-duanya boleh, tidak ada masalah, karena kata-kata masmu tidak mesti ada ittisol antara sifatul kalam dan hasatus sama. Maturidi tidak boleh, karena kata-kata masmu mesti ada ittisal. Upasu al-sahada khilafun lafdi, al-sahada khilafan lafdian. Aywa. Fattadoha annal khilafa yaudu ilal lafdi la ilal makna. Fal ittifaq idan hasilun alal usul wa hiya isbatu sifatil qadimah wa adamu ittisaliha wa ada muttisaliha nafsiha bil hasah. Yani ada dua usul, yakni ada isbat sifatul qadimah, dan isbatul qadimah tidak muttasil dengan hasah. Ada usul ahli sunnah suf. Yani tafiku alaihima Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aywa. Wal khilafu in hasara fi annahu hal yajibu li itlaq ismil masmu'i ittisala nafsil masmu' yakni al-khilaf akan terbatasi di dalam antara Asy'ari dan Maturidi, apakah masmu itu mesti dengan ittisal atau cukup yakni ittisalu nafsi sifatil kalam, atau ittisal ma yadullu ala sifatil kalam. Sawaun ma yadullu ala sifatil kalam itu yakunu bi asbabin adiyah seperti sautun wa harf, atau langsung di-upload. Langsung di-upload kan bukan adinya basyar kan. Telepatikan bukan normal kan. Ya itu kan kalau di hero-hero di Marvel ada yang bisa apa namanya telepati, itu kan tak normal. Kalau normal bukan namanya superhero itu. Ayo. Au yakfi husulu idrakin dalin alal masmu sawaun waqa'a bittisalin aw bi asbabin adiyah aw bi khalqin mubashir minallahi ta'ala kama indal Asy'ari. Wallahu a'lam. Hadzal khilaf laisa asliyan kama huwa. Yani khilaf ini bukan khilaf yang asli. Natawaqqaf ila hadzal qadar.
Famakna sama ukalamillah. Kalau udah wakaf ila hadal qadar, karena masalah ini sedikit apa namanya? Pelik sedikit, dan sudah 1 jam lebih, saya sudah mulai pening sedikit. Faiz juga sudah mulai pening. Nah, wakaf ila hadal qadar. Wan wasil godan ya insyaallah ya. Wasil godan insyaallah. Godan Bilal esok malam kita teruskan masalah ini. Bitaufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.